Halo semuanya, masih pada semangat kan untuk belajar biologi? Ya, kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak. Adapun sistem gerak yang kita bahas kali ini merupakan kelanjutan dari sistem gerak sebelumnya. Yang sebelumnya yang kita bahas tentang tulang, yang saat ini akan kita bahas mengenai karakteristik dari otot, kemudian struktur otot penyusunnya, kemudian kita akan membahas tentang mekanisme kerja otot, dan lagi satu itu tentang kelainan pada otot, sendi, dan tulang. Mari kita simak bersama-sama. Sistem gerak otot dan kelainan penyakit pada mata pelajaran biologi kelas 11. Yang pertama kita akan bahas mengenai karakteristik dari otot. Karakteristik otot itu antara lain adalah yang pertama kontraktilitas yang berarti bisa memendek, ekstensibilitas yaitu dapat memanjang, elastisitas artinya otot bisa kembali ke bentuk semula setelah memanjang maupun memendek. Kemudian yang keempat ada eksitabilitas yang berarti kemampuan otot dalam merespons stimulus yang diberikan oleh neuron motor. Kemudian ada struktur otot rangka, di mana pada struktur otot rangka itu yang pertama di sini bisa kalian lihat ada tendon. Tendon merupakan urat atau bagian ujung otot yang menempel pada tulang. Kemudian tendon itu terdiri dari origo yang tidak dapat bergerak dan insersio yang dapat bergerak. Kemudian ada epimysium, endomysium, dan perimysium. Ini merupakan 3 lapisan yang terdapat di setiap sel otot. Endomysium merupakan kumpulan serat-serat otot yang saling berhubungan. Kumpulan dari serat otot yang berdekatan dan berhubungan ini membentuk yang namanya fasikula. Fasikula berupa seikat otot yang kemudian membentuk suatu kompartemen. Kumpulan dari kompartemen ini menyusun struktur otot yang disebut dengan perimysium. Beberapa perimysium ini kemudian membentuk suatu ikatan yang kemudian dilapisi oleh yang namanya epimysium. Ini merupakan epimysiumnya. Kemudian epimysium adalah lapisan serat kolagen padat yang mengelilingi otot. Kemudian epimysium ini membatasi otot dari jaringan di sekitarnya dan terhubung dengan selaput fascia. Kemudian di sini ada yang namanya sarkoplasma dan sarkolema. Di dalam sarkolema ini terdapat sarkoplasma. Sarkoplasma adalah matriks yang terdiri dari unsur-unsur intraseluler yang di dalamnya mengandung protein-protein seluler, organela, dan miofibril. Kemudian kita lanjut ke komponen penyusun otot. Komponen penyusun otot yang pertama ada miofibril, berbentuk silindris yang memanjang yang berperan dalam kerja otot lurik dan mengandung filamen, aktin, dan miosin. Yang kedua ada sarkomer, unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada miofibril. Sarkomer dibagi menjadi pita H, A, dan I. Protein aktin yaitu protein pembentuk filamen halus yang terdiri dari 2 untai. Pada protein aktin terdapat binding site yang merupakan tempat miosin menarik aktin. Pada saat otot tidak berkontraksi, binding site ditutupi oleh protein troponin tropomyosin yang dapat dihilangkan dengan ion Ca2+. Protein myosin yaitu protein pembentuk filamen kasar yang terdiri dari serabut. Kemudian ada jaringan otot, di mana jaringan otot merupakan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pada sistem gerak, otot yang bekerja adalah otot lurik. Kemudian ion Ca2+ dan ATP. Keduanya digunakan dalam gerak kontraksi dan relaksasi otot. Yang ketujuh ada tropomyosin, sebuah protein aktin pengikat yang mengatur kontraksi otot. Yang kedelapan ada troponin. Troponin ini dibagi menjadi 3, di mana troponin ada troponin yang mengikat ion Ca yaitu TNC, kemudian troponin yang mengikat aktin TNI, kemudian troponin yang mengikat tropomyosin yaitu TNT.
Troponin itu sendiri merupakan protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Kemudian ada sumber energi gerak otot. Sumber energi gerak otot yang pertama itu ada ATP, di mana ATP akan terurai menjadi ADP plus P plus energi, sedangkan ADP terurai menjadi AMP plus P plus energi. Kemudian yang kedua ada kreatin fosfat. Kreatin fosfat terurai menjadi kreatin, fosfat, dan energi. Pemecahan ATP dan kreatin fosfat berfungsi untuk menghasilkan energi saat kontraksi otot. Proses kontraksi termasuk dalam fase anaerob. Sedangkan yang ketiga ada glikogen atau gula otot, di mana glikogen menjadi laktasidogen, kemudian laktasidogen menjadi glukosa plus asam laktat, kemudian glukosa plus O2 menjadi CO2 plus H2O plus energi. Proses tersebut terjadi pada saat otot relaksasi dengan menggunakan oksigen sehingga termasuk fase aerob. Kemudian ada serat otot atau miofibril. Yang pertama itu pita I menghasilkan daerah terang pada otot. Ini bagian pita I-nya. Kemudian pita A menghasilkan daerah gelap pada otot. Di bagian sini pita A. Kemudian ada zona H. Zona H adalah daerah terang sempit di antara gelap pita A. Ini zona H. Sedangkan gabungan protein aktin dan miosin disebut dengan aktomiosin. Adapun mekanisme kerja otot, yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuscular junction mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Kehadiran asetilkolin ini memicu depolarisasi, kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Kemudian yang kedua, meningkatkan ion Ca2+ menyebabkan terikat pada troponin dan daerah aktif tropomiosin terbuka, sehingga kepala miosin berikatan dengan filamen aktin membentuk aktomiosin. Kemudian kepala miosin akan menarik aktin dengan bantuan perombakan ATP sehingga terjadi pemendekan otot. Jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat pada kepala miosin. Impuls akan berhenti ketika ion Ca2+ kembali ke retikulum sarkoplasma. Kemudian troponin kembali menutupi tropomiosin sehingga otot akan berelaksasi. Kemudian tentang hipotesis sliding filament, di mana filamen tebal digambarkan dengan garis tebal biru, sedangkan filamen tipis digambarkan dengan garis kuning. Yang ini filamen tebalnya itu miosin, sedangkan filamen tipisnya itu aktin. Pada filamen tebal, terdapat bagian mirip kepala yang berfungsi mengait filamen tipis atau aktin. Ini di bagian ini yang mirip kepala. Kemudian kaitan dari kepala miosin inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan meluncur atau sliding yang menimbulkan otot berkontraksi. Selama kontraksi, panjang miofilamen aktin dan miosin tetap sama, tetapi saling bersilangan sehingga memperbesar jumlah tumpang tindih antar filamen. Kemudian filamen aktin menyusup untuk menunjang ke dalam pita A, mempersempit dan menghalangi pita H. Panjang sarkomer dari garis Z ke garis Z lainnya memendek saat kontraksi. Kemudian pemendekan sarkomer akan membuat serabut otot memendek. Demikian untuk hipotesis sliding filamennya. Kemudian sifat kerja otot ada dua, ada otot sinergis dan otot antagonis. Yang pertama itu kita bahas tentang otot sinergis. Otot sinergis merupakan gerak dua buah otot yang arahnya saling menunjang. Contohnya pada
otot tulang rusuk, otot pronator teres, dan pronator quadratus. Kemudian untuk yang gerakan antagonis, gerak dua buah otot yang saling berlawanan arah. Itu bisa dilihat pada otot tricep dan bicepnya. Apabila bicep kontraksi, berarti tricep akan mengalami relaksasi. Kemudian ada otot flexor dan ekstensor. Flexor ialah gerak otot flexor sehingga bagian tubuh menekuk, misalnya menekukkan lutut dan siku. Sedangkan ekstensi ialah gerakan otot ekstensir untuk meluruskan kembali bagian tubuh yang telah ditekuk, misalnya dengan cara meluruskan kaki atau siku. Kemudian ada abduksi dan aduksi. Abduksi merupakan gerakan anggota tubuh yang menjauhi sumbu tubuh, misalnya merentangkan tangan sampai dengan sejajar dengan bahu. Sedangkan aduksi merupakan gerakan anggota tubuh mendekati sumbu tubuh, misalnya menegapkan tangan kembali setelah direntangkan. Kemudian ada otot depresor dan elevator. Depresor merupakan gerakan menurunkan anggota tubuh, sedangkan gerakan elevator merupakan mengangkat anggota tubuh. Kemudian ada otot supinator dan pronator, yaitu ada gerakan pronasi, merupakan gerakan memutar telapak tangan dan jari untuk menelungkup, sedangkan gerakan supinasi merupakan gerakan memutar telapak tangan dan jari untuk menengadah. Adapun kelainan atau penyakit sistem gerak, yang pertama kelainan pada tulang, yaitu ada lordosis jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan, kifosis jika ruang tulang belakang terlalu membengkok ke belakang, skoliosis jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke samping seperti huruf S. Sedangkan kelainan pada sendi yaitu ada dislokasi pergeseran sendi akibat sobeknya ligamen, ankilosis persendian tidak dapat digerakkan karena seperti menyatu dengan tulang, artritis artinya peradangan pada sendi. Kemudian ada kelainan pada otot yaitu atrofi, penurunan fungsi otot karena mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi, hipertrofi, pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut-serabut otot membesar. Tetanus terjadi akibat serangan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. Kemudian ada miastenia gravis, melemah dan lumpuhnya otot akibat gangguan sistem imun. Demikian untuk pembahasan sistem gerak, bagian otot dan kelainan penyakit.